Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Allah berkata, akulah Alfa dan Omega. Saudara, ayat ini biasanya kita pahami seperti kita memahami sebuah perjalanan. Kalau kita sedang berjalan dari Jakarta menuju ke luar kota, ke Semarang, kita akan lewat jalan tol. Lalu ayat ini seakan-akan berkata bahwa Allah hadir saat kita berangkat, kita berdoa. Allah juga ada saat kita tiba di Semarang. Tetapi ayat ini sekaligus juga mau berkata, saudara-saudara, Allah hadir bukan saja di awal dan di akhir. Allah ada pada setiap patok kilometer yang kita jalani. Apa artinya, saudara? Artinya Allah hidup. Allah bukan sekedar pernyataan. Allah bukan sekedar proklamasi. Allah adalah subjek yang hidup. Itulah iman kita, saudara. Bukti bahwa dia hidup adalah kedatangan anaknya yang mati di kayu salib. Itulah bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan berhala yang disembah yang tidak ada roh di dalamnya. Allah kita adalah Allah yang mempunyai roh sepenuh-penuhnya. Arti kedua dari statement ini adalah Allah ini, Allah yang hidup ini berdaulat penuh atas seluruh hidup kita. Maka pemikiran tentang kilometer tadi bisa kita bawa, saudara, bukan saja dalam satuan tempat, wilayah, tapi dalam satuan waktu. Allah hadir saat kita lahir, saat kita kanak-kanak, saat kita remaja, saat kita dewasa, saat kita menikah, saat kita punya anak, saat kita tua, saat kita sarimat tua dan meninggal. Allah hadir bukan saja sampai titik itu, tetapi Allah sampai pada titik omega. Artinya Allah hadir bahkan di keabadian, bukan saja di bumi ini, tetapi di keseluruhan alam ini. Allah hadir di dunia yang akan datang pada kita itu. Allah hadir dalam masa keabadian itu. Saudara-saudara, kematian bukan berarti akhir lalu selesai begini saja. Tidak, saudara. Kematian adalah kepindahan roh kita dari alam ini kepada alam berikutnya yang ditentukan Allah bagi kita. Kalau saudara tidak di dalam Kristus, maka di waktu yang akan datang, saudara tidak disertai oleh Allah. Ini maksud dari ayat ini. Ayat ini mau berkata, bagi orang percaya di alam keabadian, Allah juga bukan saja berkuasa dan berdaulat, saudara. Ini yang perlu kita ingat malam ini. Dan ini yang berlaku bagi inang hasiat kita dan bagi kita semua. Allah yang kita kenal dalam Kristus itu bukan saja Allah yang berkeadilan dan oleh karenanya menuntut hidup yang benar dari kita. Bukan sekedar Allah yang menghukum. Allah yang sama adalah Allah yang penuh kasih, mengasihi, memaklumi, melihat setiap jemaatnya dari dekat, mengenal jemaatnya dari dekat, menimbang keadaan jemaatnya itu dari dekat, dengan penuh kasih, dengan niat untuk menolong, dengan niat untuk membawa jemaat itu dalam keabadian di sebelah kanannya. Saudara-saudara, kita tentu tidak tahu apakah inang ini akan pergi ke sebelah kanan Allah atau tidak dan seterusnya. Kita tidak bisa menjamin tentang itu. Saudara tidak bisa menjamin diri sendiri, saya pasti masuk surga. Gitu ya. Kita tidak bisa menjamin. Tetapi Allah berkata, di alam nanti di mana kamu akan pergi ke sana, kita akan pergi ke sana. Saya tetap berkuasa dan ada di situ dan berdaulat penuh, dan saya ingin supaya anak-anak saya yang saya kasihi ada bersama-sama dengan saya. Maka bolehlah kita sekarang terhibur, saudara, bahwa ibu kita ini
Sekarang dalam alam pikiran kita tidak bisa menjamin pastilah beliau ada di surga. Kita tidak bisa berkata begitu. Semua Allah punya penghakiman. Tetapi ayat tadi berkata, Allah berdaulat penuh, Allah yang berkuasa di titik itu, Allah yang berkuasa itu mempunyai niat mengasihi inang ini. Pengharapan itulah yang hendaknya kita bawa malam ini bagi inang yang tercinta, juga bagi diri kita masing-masing, bahwa di alam nanti Allah terus berkuasa dan Allah mengasihi kita dan Allah ingin kita selamat sampai di ujung. Kalau itu yang kita imani saudara, maka saya mengajak saudara menyanyikan sekali lagi lagu tadi 508 ayat yang pertama. Tapi jangan nyanyi dengan iman yang kosong, saudara. Nyanyikan dengan pemikiran yang penuh dengan keyakinan bahwa saya patugu ruhaki ale Yesus Tuhaki. Yesus itu hidup dan sedang mendengar kita sekarang. Golong dohok tangami au di padaranakti. Yang kita minta kepadanya itu sedang berada di hadapan saudara dan berniat untuk menolong saudara. Jangan nyanyikan pujian dengan asal bernyanyi dan tanpa keimanan atau keimanan yang kosong, saudara. Allah sungguh-sungguh hidup. Pegang itu. Maka nyanyikan lagu ini dengan iman penuh. Dan ingatlah, dalam perjalanan inang ini, Allah juga berkuasa memegang tangan. Saudara, mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati 508 ayat 1 saja. Kami berterima kasih ya Tuhan bahwa kami bisa menyanyikan lagu ini dengan keyakinan penuh bahwa ketika kami memohon Engkau menyertai dalam perjalanan, Engkau sungguh-sungguh ada, Engkau sungguh-sungguh hidup, dan Engkau peduli pada kami, dan Engkau peduli pada inang yang ada di hadapan kami. Dan oleh karena itu ya Bapa, kami tahu betul, meski hati kami sedih, tapi iman kami membara. Dengan iman kami melihat perjalanan kami kepada keadaan sukacita ya Bapa. Meski di dalam kematian sekalipun ya Tuhan, kami tetap bisa berpengharapan Allah hadir dimanapun, kapanpun, kemanapun kami pergi. Terima kasih untuk jaminan-Mu ya Bapa. Biarlah pemikiran itu menjadi rema dalam diri kami, menjadi pegangan iman kami. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kami. Amin.